Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal berikutnya. Jadi di soal ini ada air terjun dengan ketinggian 20 meter. Oke, berarti kita tulis ya sebagai H ketinggian memiliki debit 80 liter per second. Debit itu bisa Q, besar simbolnya 80 liter per second. Oke, liter per second. Kalau misalkan kita ubah di sini kan satuannya meter ya. Kita ubah dulu ke sebentar. Kita kan tahu kalau liter itu sama aja desimeter kubik ya. Berarti kalau kita ubah ke meter dia turun berapa? Kita cek dulu. Ini ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter. Benar ya? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ini tinggal nanti kasih kubik aja. Nah, kita kan di sini nih sama dengan liter. Berarti dia kalau mau diubah ke meter kubik itu naik 1. Kalau naik berarti kan harus dibagi 1000. Berarti sama dengan 80 desimeter kubik per second. Kemudian kita ubah menjadi 80 dibagi 1000, satuannya meter kubik per second. Penulisannya bisa kita ubah menjadi 80 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per second. Atau 8 kali 10 pangkat min 2 meter kubik per second. Itu adalah Q-nya. Kemudian apa lagi? Massa jenis air itu 1 gram per sentimeter kubik. Oke, berarti rho massa jenis. Rho-nya adalah 1 gram per sentimeter kubik. Kita ubah menjadi, nah 1 gram per sentimeter kubik, kalau kita ubah menjadi satuan internasional, gramnya harus jadi kilo. Berarti 1000. Gram ke kilo. Sebentar. 1 kilo itu adalah 1000 gram. Artinya kalau 1 gram berarti 1 per 1000 kilo ya. Berarti kita bisa tulis 10 pangkat min 3 kilo. Kemudian per sentimeter kubik. Sentimeter kubik kan tadi di sini ya. Sentimeter kubik kita ubah berarti ke meter kubik. Naik berapa? 1, 2. Naik 2. Berarti 10 pangkat min 3 dipangkat lagi di 2 karena dia naiknya 2 kali. Nah, ini berubah menjadi meter kubik. Maka menjadi 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 6. Naik ya. Menjadi 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat 6. Maka menjadi 10 pangkat 3. Satuannya apa? Kilogram per meter kubik. Itu adalah nilai dari rho-nya. Jadi di sini kita bantu konversi biar teman-teman tahu kok bisa jadi seperti itu tuh gimana. Oke, kemudian habis itu apa lagi? Air terjun tersebut digunakan untuk menggerakkan kincir dengan efisiensi. Oke, ada efisiensi kincir 40%. Di simbolnya itu yang bentuknya gini, kayak taling gitu ya. Efisiensi 40%. Jika percepatan gravitasi berarti G 10 meter per second kuadrat. Lalu massa kincirnya 25 kilo. Kemudian yang ditanya adalah kecepatan kincir saat bergerak. Oke. Nah, ini adalah data-data yang sudah diketahui. Jadi karena diketahui efisiensi, maka kita coba telaah dari efisiensi. Yang pertama, kita punya rumus efisiensi sama dengan energi output dibagi dengan energi input. Nah, ini menggunakan EK dan ini menggunakan EP. Oke, buat kalian yang masih bingung kenapa itu rumus dari mana Kak? Yang output itu EK, yang input itu EP. Jadi gini, kalau output itu kan artinya keluaran.
Jadi kincir itu mengeluarkan energi ketika kincir tersebut itu bergerak. Nah, kalau bergerak, maka kita gunakan EK. Kemudian kalau input itu kan berarti masukan. Nah, pada soal ini yang menunjang terjadinya energi yang dikonversi melalui kincir itu adalah dengan adanya air terjun yang memiliki ketinggian sebesar 20 meter. Jadi itu ngebantu kincirnya untuk bisa menghasilkan energi. Sehingga kita gunakan EP karena ada ketinggian. Sampai situ paham ya? Oke, kalau sudah, mari kita masukkan. Di sini kan 40% efisiensinya. Sama aja 40/100. Sama aja 0,4. Jadi kita masukkan nilainya 0,4 sama dengan, karena kita gunakan EK, kita masukkan setengah MV kuadrat. Lalu EP-nya berarti MGH. Kemudian 0,4 sama dengan setengah. Kemudian dikali massa. Massanya tadi sudah dapat 25 kilo ya. Berarti 25. Kemudian V-nya itu yang dicari. Kita kan mau cari kecepatan kincir. Berarti tetap V kuadrat dibagi massanya. Massa tadi sudah diketahui. Sebentar. Nah, tadi yang pertama kita gunakan massa kincir. Itu kita gunakan di EK, karena di EK itu kan kincirnya bergerak. Jadi massa yang diperhitungkan adalah massa kincir. Sedangkan yang EP itu kan butuh massa juga. Tapi massanya itu menggunakan air terjun. Tadi kita udah tahu Q sama Rho. Kita punya rumus Rho sama dengan M/V. M-nya itu adalah massa. Jadi untuk mencari massa air terjun, berarti rumusnya Rho dikali V. Maka kita ganti. Massanya menjadi Rho dikali V dikali G dikali H. Kemudian kita geser ke sini ya. Menjadi 0,4 sama dengan setengah dikali 25 kali V kuadrat dibagi Rho. Rho-nya tadi 10⁻3. V-nya sudah dapat belum? Kita baru dapat Q. Kemudian berarti V di sini adalah volume ya. Volumenya yang belum dapat. Kemudian nah, di sini kita bisa menggunakan rumus debit. Rumus debit itu adalah, kita taruh di sini. Di sini aja ya. Q itu sama dengan volume per waktu. Kemudian karena kita mau carinya adalah V volume yang ini, berarti kita cari yang ini. Sama dengan V sama dengan Q dikali T. Q-nya berapa? 80. Atau 8 kali 10⁻². T-nya berapa? Di sini kan sudah per second. Per 1 second berarti ya. Maka kita bisa tinggal masukkan ini aja. Berarti V-nya kita masukkan nilai Q. Menjadi 8 kali 10⁻². Kemudian dikali G. G-nya berarti 10. Kemudian H-nya adalah ketinggiannya. Tadi ketinggian nilainya 20. Ini cukup rumit nih. Oke. Kemudian mari kita coba hitung. 0,4 sama dengan 25/2 V kuadrat dibagi. Nah, sekarang kita coba hitung. Hitung dulu 8 dikali 2 itu 16 ya. Kemudian kita hitung 10⁻3. Yang ini ada 10⁻². Ini ada 10 sama 10 berarti 10⁻2. Kalau sudah ini bisa kita coret.
Nah, kalau sudah berarti 0,4 kita bisa ubah menjadi 4/10. Kita kalikan dengan yang bagian bawah, kali silang, menjadi 16 kali 10 pangkat 3. Kalinya kita ubah titik aja ya, biar sama. Kemudian sama dengan 25/2V kuadrat. Kalau sudah, kita coba hitung dulu. 16 kali 4 itu adalah 64. 10 pangkat 3, yang ini itu kan 10 pangkat 1. Kita taruh atas berarti min 1. 25/2V kuadrat. Maka menjadi 64 kali 10 pangkat 2 sama dengan 25/2V kuadrat. Kalau sudah, ini kan perkalian hubungannya. Berarti kita ubah menjadi pembagian. Dibagi 25/2 sama dengan V kuadrat. Kalau sudah, 64 kali 10 pangkat 2 kali 2/25 sama dengan V kuadrat. Oke, ini kan kita bisa ubah 64 dikali 10 pangkat 2 berarti kan 100 ya. Kali 2/25. Ini bisa kita coret. Berarti 4. Berarti 64 kali 8 sama dengan V kuadrat. Oke. Nah, kalau sudah berarti biar ini lebih mudah untuk cari akarnya, kita tetap aja 64. 8 kita ubah menjadi 4 kali 2. 64 dia bisa keluar menjadi 8. 4 bisa keluar menjadi 2. Berarti 8 kali 2. Kemudian sisa di dalamnya itu hanya 2. Itu adalah nilai V-nya. Atau 16 akar 2 meter per sekon. Sama dengan V. Jadi jawabannya adalah, aduh,